Salam Widya Mandala. Jumpa lagi bersama saya Lucia di podcast Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk ngobrol dengan salah satu alumni Teknik Industri Widya Mandala Surabaya yang pada September 2021 kemarin ketika diwisuda dapat predikat akademik berprestasi. Pada kesempatan ini saya akan ditemani oleh salah satu alumni Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yaitu Christine. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan Christine. Hai Christine. Halo. Wah, long time no see ya. Iya, long time banget ya. Iya, pandemi ini memang kadang bisa memisahkan kita. Oke, Christine, saya mau tanya sedikit ya, berbagi pengalaman buat nanti adik-adiknya yang mungkin nanti masih bingung nih sekarang mau kuliah di mana sih? Saya harus pilih jurusan apa? Christine boleh perkenalan singkat dulu dong, silahkan. Ya, halo semuanya. Aku Christine Limbara dari jurusan Teknik Industri angkatan 2017. Jadi aku ini termasuk mahasiswa luar pulau karena aku asalnya dari Palu, Sulawesi Tengah. Wah, jauh ya Christine, Palu. Iya, jauh. Jauh-jauh dari Palu ke Surabaya. Nah, ini bikin saya penasaran nih. Palu ini kan sebenarnya deket nih dengan Jakarta, dekat mungkin juga dengan beberapa universitas yang ada di pulau-pulau yang ada di sebelahnya. Tapi kenapa jauh-jauh milih ke Surabaya, khususnya di Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya? Iya, jadi aku itu awal milih Teknik Industri Widya Mandala itu sebenarnya Universitas Widya Mandala itu terkenal kan. Jadi aku itu udah kepengen dari lama, suatu saat masa depan kayaknya aku harus masuk Widya Mandala deh. Dan setelah aku cari-cari, teknik industri ini sebenarnya jurusan yang menarik. Soalnya kalau yang lain kayaknya mainstream kan. Yes. Pernah dengar kan? Kayak jurusan itulah udah tau lah, terlalu banyak. Kalau industri kayaknya aku mau yang beda, mau yang spesial. Bikin gitu. Penasaran ya kata-kata teknik industri itu. Benar. Terus? Jadi aku cari-cari searching di internet, teknik industri ini belajar apa aja sih. Terus aku dapat, wah ternyata luas banget ya cakupannya. Tapi banyak gitu loh yang bisa aku dapat dari teknik industri. Gak cuma tentang teknik aja, tapi kan kita juga ada belajar ekonomi, kita ada belajar sistem, kita ada belajar macam-macam, semuanya kita bisa. Oh iya, selain Widya Mandala itu berkualitas, kita itu juga punya banyak beasiswa, jadi lumayan buat adik-adik nambah uang jajan kan, sekaligus mengurangi beban orang tua. Itu beasiswa kita itu banyak, dan kita itu bisa apply dan persyaratannya nggak aneh-aneh kok. Ya, jadi teknik industri itu ya teman-teman, kita tidak hanya melulu belajar soal teknik, tapi kita sebagai anak teknik industri, kita akan diajak berpikir secara sistemik. Artinya sistemik ini apa? Ya kita tidak hanya melihat dari salah satu aspek atau salah satu sudut pandang, tetapi kita melihat bahwa dari satu aspek ini akan mempengaruhi aspek lainnya. Jadi kita belajar teknik, belajar manajemen, belajar sosial, belajar psikologi. Nah ini yang akan menjadi salah satu kekuatan bagi lulusan teknik industri ketika nanti terjun di dunia kerja. Nah Christine, tadi searching ya, akhirnya wah milih nih teknik industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Boleh diceritakan nggak pengalaman-pengalaman apa yang paling berkesan ketika kuliah di teknik industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya? Universitas Katolik Widya Mandala itu khususnya teknik industri, kesan pertama aku waktu masuk sini, wah kita punya banyak lab yang lengkap ya. Ternyata yang dipromosi, yang difoto-foto itu bukan pencitraan doang. Jadi waktu aku masuk sini itu benar-benar nyata. Jadi aku merasa kayak wah emang pasti aku banyak belajar di sini. Terus aku juga kebetulan dapat kesempatan sekitar tahun 2019 itu ada project bareng dari NTU. Jadi dari mahasiswa dari Taiwan, kita itu ada project bareng di sini. Jadi aku itu banyak belajar, aku belajar praktek, gimana sih kita ilmunya itu kepake, gimana kita itu keluar dari zona nyaman, kita speaking English gitu kan, kita harus berani untuk
kemukakan pendapat kita kan jangan malu-maluin ya. Kalau kita itu juga jago, maksudnya kayak gitu. Jadi istilahnya gini ya, ketika kamu belajar di Teknik Industri Widya Mandala Surabaya, Christine ini nggak hanya melulu belajar soal mata kuliah, ya kan? Mata kuliahnya banyak tadi kayak psikologi, ekonomi, kemudian kalkulus dan sebagainya. Nggak hanya belajar tentang akademik saja, tetapi kita di Teknik Industri ini juga dilatih bagaimana kita mengembangkan life skill yang kita punya. Kayak tadi nih Christine bergabung di salah satu program internasional yang diadakan di Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dia akhirnya ketemu teman-teman dari luar negeri, diasah belajar bahasa Inggrisnya, akhirnya percaya diri ngomong bahasa Inggris gitu ya Iya, Christine ya. benar. Nah, kalau tadi Christine bicara bahwa dia ikut bergabung di berbagai aktivitas ya, yang kemudian dia boleh bersosialisasi dengan teman-teman lainnya yang berasal dari luar negeri. Nah, ini salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan oleh program studi Teknik Industri, di mana para mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar di luar kampus, khususnya di luar program studi Teknik Industri. Nah, Christine, saya mau tanya lebih lanjut lagi. Kalau Christine nih, kan dapat predikat wisudawan yang Akademik terbaik. Yes, akademik terbaik. Kayaknya saya dulu nggak dapet deh itu. Nah, Christine boleh cerita nggak apa sih yang memotivasi Christine untuk terus belajar di Teknik Industri Widya Mandala Surabaya sehingga pada akhirnya, nah, Christine boleh dapat kesempatan yang sangat luar biasa itu. Iya, jadi untuk motivasi belajar gitu ya. Motivasi belajar itu aku sebenarnya berdasarkan paling dasar dari semua orang, tanggung jawab. Aku itu waktu kuliah kan orang tua itu nyuruh milih sendiri supaya kamu bisa tanggung jawab sendiri. Jadi aku merasa jalan ini aku pilih berarti aku tuh harus juga bertanggung jawab di sini. Jadi dan pelajaran teknik industri seru-seru kok. Jadi Seru. semangat belajarnya. Nah, nih buat adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, kita boleh memilih kebebasan kita. Tetapi dalam mengambil keputusan yang sudah kita pilih, kita harus bertanggung jawab apapun konsekuensinya. Gitu nggak Christine? Iya, benar. Oke, mungkin untuk menutup bincang-bincang kita kesempatan ini, saya pengen tanya ke Christine. Kira-kira nih tipsnya buat adik-adiknya apa yang sekarang mungkin sedang duduk di SMA, sedang bingung mau milih apa ya kuliahnya besok, di mana ya? Apakah mereka boleh nih milih di Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya? Jujur aja waktu awal untuk yang masih bingung ya, aku itu juga bukan tipe orang yang langsung tahu aku itu mau jurusan apa. Jadi aku itu baru milih ya waktu aku SMA. Jadi sebenarnya teknik industri itu kalau kalian bingung, itu salah satu jurusan yang bisa kalian pilih karena kita kan luas. Kita itu belajarnya luas, gak cuma salah satu aja. Jadi kita itu kaya, ilmu kita itu kaya. Jadi buat yang masih bingung, bisalah dipertimbangkan teknik industri Widya Mandala Surabaya. Karena kita kan memang jurusan keren ya, jadi bolehlah masuk sini. Gak hanya dipertimbangkan tentu saja, tapi harus diputuskan ya Iya, Christine harus ya. diputuskan. Nah, buat teman-teman semuanya, itu bincang-bincang sore kita dengan Christine. Kita tahu bahwa teman-teman ini sekarang di masa transisi. Teman-teman ini sekarang masih bingung ketika nanti mau menentukan aku mau kuliah di mana sih. Nah, mudah-mudahan dengan sharing yang disampaikan oleh Kak Christine tadi, teman-teman bisa punya pandangan. Kira-kira nanti mau milih jurusan apa, universitas apa. Oke, kita ketemu lagi di sesi yang lainnya nanti. Terima kasih buat kesempatan yang ngobrol sore hari ini, Christine. Ya. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lagi buat ngobrol yang lebih seru ya. Tentu Oke, saja. thank you. Salam Widya Mandala.